Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fillah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Haq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi perjalanan hidup kita dengan cahaya kebenaran. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur, wajib berbahagia atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa terjaga di waktu subuh, melaksanakan salat berjamaah dan menyempurnakannya dengan majelis ilmu adalah bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang mungkin belum Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Banyak orang terjaga di pagi hari, tapi begitu matanya terbuka, yang dia lihat adalah bagaimana mengejar dunia. Sejak matanya terbuka, melek, sejak ruhnya kembali, yang dia pikirkan berapa rupiah, berapa dolar yang harus saya kumpulkan hari ini. Ada perkataan menarik bahwa manusia lahir tanpa memiliki apa-apa. Datang ke dunia ini, lahir dari perut ibunya tidak punya apa-apa. Lalu dia akan mengejar apa-apa dalam kehidupan. Banyak dia mau kejar. Lalu dia akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Maka orientasi hidup dunia itu betul-betul dihilangkan, ya, atau dalam istilah tarbiyah bukan menjadi orientasi utama. Bahkan dalam doa-doa kita katakan wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini tujuan terbesar dalam hidup. Wala mablagha ilmina, jangan sampai aku belajar untuk mendapatkan atau keilmuan saya itu berhenti pada rasa kepemilikan terhadap dunia ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah rabbaniyah terbaik kepada kita. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar sungguh-sungguh terhadap apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, negeri akhirat. Cari dan sungguh-sungguh. Ya, diantaranya dengan salat subuh. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tentang kehidupan dunia ini jangan sampai lupa. Dunia itu jangan sekedar jangan lupa. Jangan lupa minum, jangan lupa makan, jangan lupa olahraga. Ya, jangan lupa bahwa kita punya tugas mencari nafkah. Ya, jangan lupa bahwa ada kewajiban sebagai kepala rumah tangga. La tansa, jangan lupa. Tapi akhirat ibtaghi, ya, bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Semoga sebagaimana doa kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan Allah menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Ikhwani fillah, jamaah subuh yang mulia, kebahagiaan ini, kesyukuran ini perlu kita tingkatkan bil khusus pada seperti kondisi saat ini. Kalau kita menikmati subuh, di luar sudah dingin, di dalam lagi ditambah dengan kesejukan, ya, karpet yang tebal, ya, khusyuk. Alhamdulillah. Di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita di Palestina misalnya, di jalur Gaza misalnya, mungkin belum bisa menikmati nikmatnya salat subuh seperti kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah jaga keamanan, ya, kedamaian, kesejahteraan bangsa Indonesia dan seluruh kaum muslimin. Apa yang terjadi di jalur Gaza hari ini, jamaah sekalian, merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang coba kita lihat dalam pendekatan muqaddasat Islamiyah. Muqaddasat Islamiyah artinya daerah atau kawasan yang disucikan, yang diistimewakan. Di Indonesia ada beberapa kota, ada beberapa daerah yang memiliki status daerah istimewa. Ya kan? Ada berapa? Aceh, daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus ibu kota. Konon wallahu a'lam, kalau IKN jadi pindah ke Sepaku sana, ya. Kalau jadi pindah ke dekat, Pak, rumah saya di Penajam, rumah orang tua. Saya anak ibu kota ternyata, ya. Kalau jadi ke sana itu harus menjadi DKI, ya kan? Dan Jakarta saat ini menjadi daerah istimewa. Hilang K-nya. Nah, artinya ada beberapa kawasan yang dikhususkan. Ada hukum-hukum khusus yang tidak digunakan di daerah yang lain. Ada perhatian khusus di sana. Dalam agama kita ada muqaddasat Islamiyah, tempat-tempat yang dikhususkan, disucikan berdasarkan nas, berdasarkan athar, berdasarkan taujih rabbani, taujih nabawi. Maka kita mengenal istilah 3 masjid yang mulia. Al-Haramani Syarifani, 2 tanah haram yang mulia, wal Masjidul Aqsa. Ya, wal Masjidul Aqsa. Ini sedikit materi 20-30 menit ke depan kita akan kaji berkaitan dengan muqaddasat Islamiyah dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dengan muqaddasat Islamiyah ini. Ayat yang kita bacakan tadi, jamaah sekalian, permulaan dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala
menguatkan kepada kita muqaddasat Islamiyah dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji bagi Allah, maha terpuji, maha suci, Rabbul Alamin, yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Al-Masjidul Haram di Makkah ke Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina hari ini. Alladzi barakna haulah. Yang pertama, jamaah sekalian, dalam catatan perjalanan sirah nabawiyah, ya, kita akan mendapati satu maqta' dalam sirah nabawiyah bernama Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj terjadi sebelum hijrah, fatrah Makkiyah, Amul Huzn, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan dikenal dengan Amul Huzn, tahun yang dipenuhi dengan kesedihan. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah, kakek beliau, paman beliau, ya, orang-orang yang senantiasa mengayomi anak yatim ini, Nabi Muhammad kecil ini sampai beranjak dewasa, ya, dibekali dengan tarbiyah sejak awal, itu semuanya meninggal dunia. Kesedihan ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW. Dihibur, Pak. Di antara cara menghiburnya, di antara cara Allah menghibur nabinya adalah ajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Ini juga metode, Pak. Kalau ada yang sedih, ya, ada yang berduka, setelah kita berikan kata-kata takziah terbaik, kalau sudah mereda, ajak jalan, dan tidak tanggung-tanggung. Allah ajak jalan nabinya ini sampai ke langit, ya, sampai ke langit. Tentu ada hikmah, yaitu menjemput perintah salat yang baru kita laksanakan. Semua ibadah dalam syariat cukup bagi Allah mengutus Jibril alaihissalam membawa Al-Quran, membawa ayat perintah kepada Nabi SAW dari langit ke bumi, disampaikan perintah itu. Puasa, zakat, haji, ya kan? Itu cukup dengan apa? Bahkan syahadat sebagai gerbang pertama masuk dalam Islam cukup dengan Jibril alaihissalam. Tapi salat tidak. Harus Nabi SAW yang menjemput langsung. Ada pertanyaan menarik jamaah sekalian untuk kita tadabburi pagi hari ini, yaitu dengan kekuasaan yang Allah miliki, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan sederhananya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, untuk memberangkatkan Nabi menjemput perintah salat dari Masjidil Haram atau dari Makkah langsung ke langit? Mampu atau tidak? Mampu, ya. Allah sungguh mampu mengangkat Nabinya SAW dari Makkah ke langit, inda sidratil muntaha. Mampu atau tidak? Mampu. Allah maha kuasa. Tapi untuk memberikan tarbiyah kepada umat bahwa Al-Masjidul Aqsa adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita beragama ini, Allah perjalankan nabinya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Baru dari situ Isra, kemudian Mi'raj, naik ke langit, menjemput ibadah salat. Makanya ada masjid di Sepinggan namanya Mi'raj, ya, Mi'rajul Mukminin, masya Allah. Ada kalau salat itu Mi'raj ke langit. Ada pengalaman seru di Mi'rajul Mukminin itu. Dulu awal-awal pondok, ada santri ditugaskan khutbah Jumat. Selalu kan khutbah begini podiumnya, tidak pernah yang bertangga-tangga itu. Begitu tugas pertama kali khutbah, lihat mimbarnya begitu, Pak. Tinggi sekali. Dia bilang, bagaimana caranya ini? Dia berijtihad, akhirnya
Di puncaknya itu ada tinggi tempat duduk. Dia naik dan duduk bersila di atas. Duduk bersila kemudian khutbah. Masya Allah. Ya, sampai selesai. Itu ijtihad namanya. Tapi perlu belajar ya sebelum kita berijtihad. Masya Allah. Mi'raj, naik ke langit, menjemput perintah salat. Di Al-Masjidil Aqsa Nabi SAW memimpin salat. Banyak para nabi dan rasul di sana. Di pintu-pintu langit juga bertemu dengan para nabi. Setelah menjemput perintah salat, Masya Allah, sama, pertanyaannya sama. Allah mampu tidak menurunkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit langsung ke Mekkah? Mampu atau tidak? Mampu, ya kan? Bahkan Allah mampu menurunkan langsung ke kamarnya Nabi SAW di Mekkah. Mampu. Tapi lagi-lagi jemaah sekalian, ada tarbiyah yang ingin Allah sampaikan kepada umat. Dari langit menjemput perintah salat, Allah turunkan lagi nabinya kemana? Al-Masjidul Aqsa. Dari Al-Masjidul Aqsa baru Nabi berjalan ke Makkah. Dan Nabi bertemu dengan orang yang berjalan di malam hari. Maka ketika orang Makkah tidak percaya kabar bahwa beliau habis jalan-jalan ke langit, ya, disuruh tanya orang yang tadi lewat. Kejar itu kafilah, tanya. Pasti kamu lihat rombongan. Ya, lihat Nabi Muhammad SAW berjalan. Masya Allah. Ini jamaah sekalian, satu nilai yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bahwa Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa adalah hak milik umat Islam, hak milik kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, dan kita akan ulang-ulangi terus, apa yang terjadi hari ini di Palestina bukanlah permasalahan politik, perbedaan antara partai penguasa dengan partai oposisi yang memiliki pandangan berbeda tentang Israel. Tidak. Ini permasalahan akidah. Dan permasalahan bangsa Palestina hari ini, permasalahan Al-Masjidul Aqsa hari ini, bukan permasalahan bangsa Palestina dan bangsa Arab saja. Ya, dia adalah permasalahan bersama umat Islam dimanapun kita berada. Ini penting untuk kita segar-segarkan jemaah sekalian. Sekiranya Al-Masjidul Aqsa itu bukan bagian dari muqaddasat Islamiyah, cukup bagi Allah untuk mengangkat nabinya langsung ke langit dan menurunkannya dari langit langsung ke Makkah. Tapi dua masjid ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang hatinya cenderung kepada Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram, maka hatinya juga harus cenderung kepada Al-Masjidul Aqsa. Ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisah. Kalau ada orang pinjami kita 100, Pak, pinjam dulu 100. Kasih uang merah, tapi sebelahnya putih. Senang tidak? Sudah senang dikasih 100, begitu dibalik tidak ada sisinya. Oh, ternyata fotokopian palsu. Tidak senang. Ya kan? Tapi kalau asli, dibolak-balik asli, senang kita. Ini jamaah sekalian, kalau bisa kita gambarkan sebagai pendekatan pemahaman, tidak bisa dipisah. Sebagaimana kita mengunjungi Al-Masjidul Haram, seharusnya kita juga mengunjungi Al-Masjidul Aqsa. Cuma hari ini berdasarkan penelitian wallahu ta'ala alam, termasuk rekomendasi yang kami dapatkan di Istanbul tahun 2019 sebelum Covid, kalau bisa jangan dulu ke sana. Karena siapa yang masuk ke sana hari ini, masuk ke kawasan terjajah yang pintunya dijaga oleh Israel, dan siapa yang masuk ke sana harus membayar sesuatu ke negara tersebut, atau tanda kutip negara, ya. Uang yang kita gunakan ke sana itu akan mereka gunakan juga untuk menyerang saudara-saudara kita. Maka sebagian ulama berpendapat sabar dulu. Sebagaimana teman-teman di Gaza, banyak di antara mereka belum pernah ke Al-Masjidul Aqsa.
ya, karena melewati batas tapal yang ditetapkan ada dharibah, ya, ada pajak, ada uang yang harus dibayar untuk masuk ke sana. Wallahu taala alam. Tapi kita berdoa, insyaallah taala kita akan salat di Masjidil Aqsa sebagaimana kita salat di Masjidil Haram dan Al-Masjidun Nabawi biiznillah taala. Ini yang pertama jamaah sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala mengikat dua Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam ayat tadi. Yang kedua, jamaah sekalian, penguatan muqaddasat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kiblat. Yang pertama adalah Al-Masjidul Aqsa. Dalam perjalanan sirah nabawiyah kita dapati 13 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, Ka'bah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah ada bersama Nabi di Makkah, tapi beliau salat menghadap ke Al-Masjidul Aqsa. Jadi Nabi dalam beberapa riwayat digambarkan sering salat dari arah selatan. Sering salat dari arah selatan Ka'bah. Beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan di depan beliau Ka'bah. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini Baitul Maqdis, ini Al-Masjidul Aqsa, Al-Quds, ini Ka'bah, maka Nabi SAW salat di sini. Ya, karena hati beliau cenderung ke Ka'bah, tapi Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidul Aqsa. Sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah selama 17 bulan, ya, 1 tahun setengah, itu dari Masjid Nabawi menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidul Aqsa. Makanya bentuk Masjid Nabi kita SAW itu, rumah beliau sebenarnya di belakang masjid. Ada yang mengatakan, ada syubhat orang yang membangun kuburan dalam masjid itu, atau membangun kuburan pas di depan mihrabnya masjid atau di samping kamar takmir, ya, karena kuburannya Nabi juga di masjid katanya. Tidak, ini syubhat. Pada awalnya jamaah sekalian, kalau kita boleh ibaratkan, ini Al-Masjidun Nabawi, ya, ini Al-Masjidun Nabawi, kiblat di sini, ya, Al-Masjidul Aqsa di sini menghadap ke utara. Maka Nabi SAW membangun rumahnya di selatan, ya kan? Nabi SAW membangun rumahnya di selatan. Di sini rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perintah setelah 16-17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan, awalli wajhaka syatral masjidil haram, ya kan? Kalau begitu ya Muhammad, balikkan wajahmu, ya, yaitu berpalinglah untuk sholat menghadap Al-Masjidil Haram. Maka kiblat yang tadinya di utara ini otomatis berpindah ke selatan, ya kan? Madinah di utara, Makkah di selatan, turun ke bawah. Nah, maka rumahnya Nabi berada di depan. Rumahnya Nabi SAW berada di depan. Tapi di luar masjid. Buktinya adalah raudhah itu sejajar dengan dinding, kalau sekarang ya sudah diratakan. Rumah beliau di sini. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berijtihad memajukan, ya, mihrab Al-Masjid An-Nabawi. Makanya ada tambahan di depan raudhah. Ada tambahan di depan raudhah. Ada beberapa shaf yang sampai saat ini menjadi mihrab dari Masjid Nabawi. Nah, ini jamaah sekalian, dan rumah beliau tidak masuk di dalam masjid. Pada awalnya berada di belakang karena menghadap ke Baitul Maqdis. Ini jamaah sekalian lagi-lagi memberikan pelajaran kepada kita bahwa satu dari dua kiblat kita adalah Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Aqsa. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, penting juga untuk kita segarkan bahwa erat kaitannya antara Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Aqsa dari segi pembangunan. Ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali Allah letakkan di bumi ini? Maka Nabi SAW mengatakan Al-Masjidul Haram. Thumma ay, Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Rumah kedua apa ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Jadi rumah pertama Allah letakkan di bumi adalah Makkah, Al-Masjidul Haram. Kemudian rumah kedua di muka bumi adalah Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak antara pembangunan Masjid Haram dan Masjid Aqsa ini? Maka Nabi SAW mengatakan arba'una sana, 40 tahun. Jadi jarak antara pembangunan atau Allah meletakkan Al-Masjidul Haram dan Masjidul Aqsa itu 40 tahun. Na'am. Thumma aynama adrakatka as-salah ba'da faslihi fa innal fadla fihi. Na'am. Ini beberapa keterangan tentang keutamaan salat di Masjidil Haram dan Al-Masjidul Aqsa. Ikhwani fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita disegarkan, dikuatkan bahwa ada hubungan yang erat. Allah tadi katakan di awal ayat ya dari surat Al-Isra, kemudian kiblat, kemudian dari segi bangunan ya, masing-masing memiliki keterikatan yang sangat kuat sekali. Kemudian jamaah sekalian, Nabi SAW juga menguatkan dalam segi doa. Dalam satu doa Nabi SAW mengatakan Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami yang ada di Madinah saat itu dengan keberkahan yang ada di Syam. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan berkahilah negeri Yaman. Dua daerah yang istimewa dan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah jamaah sekalian apa yang Allah katakan tadi dalam ayatnya, allazi barakna haulah. Daerah yang kami berikan berkah di sekitarnya. Al-Masjidul Aqsa dan sekitarnya, Syam, Palestina, Gaza hari ini ya adalah daerah yang Allah berkahi. Ada salah seorang profesor peneliti di Palestina memberi tiga keutamaan dari tiga muqaddasat Islamiyah. Kita baru sebutkan dua ya, bahwa pusat hidayah itu, pusat petunjuk itu ada di Makkah. Pusat hidayah seluruh dunia ini, seluruh bumi ini adalah Al-Masjidul Haram. Itu pusat hidayah, Pak. Petunjuk. Terbukti, wallahu ta'ala a'lam, kami dapat laporan dari teman-teman media di Al-Masjidul Haram. Setiap harinya ada laporan orang-orang di Eropa, di Amerika, ya di belahan dunia, itu menyatakan syahadat masuk Islam hanya sekedar melihat siaran langsung televisi kegiatan di Al-Masjidul Haram. Dilihat saja orang tawaf, orang sholat, orang sa'i, layaknya yang kita lihat di televisi, siaran langsung itu. Ya, setiap hari ada laporan orang menyatakan keislamannya hanya melihat apa yang terjadi di sekitar Masjidil Haram. Pusat petunjuk. Pusat petunjuk. Adapun Al-Masjidun Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah adalah Markazu Ar-Rahmah. Di sanalah pusat rahmah, kasih sayang, ya, ketenangan, tumakninah. Orang yang goncang, Pak, ke Madinah saja tenang hati. Siapapun ya yang merasa imannya lemah, yang merasa goncang, gundah, gulana, ada istilah-istilah seperti itu, hatinya resah, gelisah, datang saja ke Madinah, Pak, tenang. Masuk saja ke Masjid Nabawi, tenang. Makanya Nabi SAW itu kalau sudah keluar dari Madinah,
dalam rangka memimpin perang, ya, atau umroh atau apa saja. Di antara sunnah beliau adalah kalau sudah balik kembali ke Madinah, sudah kelihatan Jabal Uhud, ya, sudah kelihatan tanda-tanda ini Madinah, beliau menambah kecepatan kendaraannya, dipacu lagi. Kenapa? Ada kerinduan masuk ke Madinah. Sebagian orang masih menjalankan sunnah itu, Pak. Kalau sudah masuk Madinah itu tambah kencang mobilnya. Ya, sudah laju memang, begitu lihat, menara-menara putih, Al-Masjidul Nabawi, kelihatan Uhud, dilajukan. Kenapa? Dibacakan keterangan Nabi juga seperti itu. Wallahu taala a'lam. Pernah ada satu dosen guru kami tinggal di Makkah. Beliau katakan, saya kalau goncang, ya, hati ini gelisah, itu tidak ke Masjidil Haram, padahal beliau tinggal di Makkah. Ambil kunci mobil, pergi ke Madinah, langsung parkir di parkiran Nabawi, naik, sholat 2 rakaat, tenang, ucapkan salam ke Nabi, mengunjungi Baqi, tenang hatinya. Ada kasih sayang, ada ketenangan di sana. Adapun Al-Masjidul Aqsa adalah pusat berkah. Jadi pusat keberkahan dunia ini, wallahu taala alam, bersumber dari Al-Masjidul Aqsa, alladzi barakna haulah. Maka hidayah, tumanina wa al-barakah kita miliki semua jemaah sekalian dalam muqaddasat Islamiyah ini. Makanya di antara motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang dari umatku menyengaja untuk berlelah-lelah menempuh satu perjalanan. La tushaddur rihal, tidak boleh kita bercapek-capek, berlelah-lelah, memaksa diri untuk melakukan perjalanan jauh, illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidul Haram di Makkah, wa masjidi hadha, Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidul Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau mau ke sana, Pak, silahkan berlelah-lelah, capek-capek silahkan. Ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, atau ada yang jalan kaki juga kayaknya, ya, boleh, selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dia miliki di daerahnya. Jangan sampai memaksa diri tapi meninggalkan amanah, tidak boleh. Amankan dulu semua terkondisi, bismillah. Termasuk mengumpulkan harta untuk ke Makkah, ke Madinah, ya, ke Baitul Maqdis insyaallah taala setelah merdeka nanti biiznillah taala. Ini bagian dari pengamalan kita kepada motivasi Nabi SAW tadi. Terakhir jamaah sekalian, sebagai bagian dari penyegaran makanah, kedudukan dari muqaddasat Islamiyah ini, Nabi SAW memberikan motivasi tentang ibadah sebagai motivasi tertinggi. Kenapa kita harus berlelah-lelah ke sana? Ya, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa salatun fi masjidi hadha, satu kali salat di masjidku ini, di Al-Masjidun Nabawi, khairun min alfi salatin siwahu illa al-Masjidil Haram. Bahwa satu kali salat di Masjid Nabawi itu jauh lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram 100.000 kali. Mohon maaf, kalau ada orang 100.000 kali salat di Nurul Haq, Gunung Pipa, Balikpapan, ya, kalau ada orang salat di sini 100.000 kali, maka salat di Masjidil Haram satu kali jauh lebih baik daripada 100.000 kali di masjid-masjid sekitar di seluruh dunia. Berarti apa? Ada nilai tambah. Tapi hati-hati jadi syubhat, Pak. Mentang-mentang sudah haji umrah, tidak mau sudah sholat. Kenapa? Tidak dihitung sudah berapa kali saya sholat di haram itu, sudah cukup. Ya, itu pahalanya, ya, bukan kewajibannya. Kewajibannya tetap ada.
Berarti Allah tambahkan pahalanya untuk Anda, ya, yang sholat di sana. Di Masjid Nabawi 1000, Pak, Masya Allah. Dan Nabi tidak mengatakan sama dengan, ya, bukan sama dengan, khairun. Apa itu khairun? Lebih baik, lebih baik, nilainya lebih baik, Masya Allah. Dan di Masjidil Aqsa sebanyak 500, sebanyak 500. Jadi poinnya 100.000, 1000 dan 500 di Masjidil Aqsa. Wallahu ta'ala alam. Ada juga riwayat mengatakan 1000. Nah, angka-angka ini menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar kita harus menyiapkan diri berangkat, ya, dan memberikan wujud, ya, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di muqaddasat Islamiyah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, ya, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan kita bisa sholat di muqaddasat Islamiyah ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua biiznillah taala. Di akhir majelis kita jamaah sekalian, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, ya, tentu sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat bahwa ada amanah yang harus kita jaga. Ini milik umat Islam, ya, ini milik umat Islam, warisan dari abauna, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an juga membebaskan Baitul Maqdis, ya kan, untuk umat Islam. Khalifah terakhir dari Utsmaniyah ketika diminta untuk menyerahkan Baitul Maqdis, dia katakan, saya tidak bisa memberikan siapa-siapa karena Baitul Maqdis ini bukan punya saya, bukan punya khilafah Turki Utsmani. Ini adalah milik umat Islam, bukan milik kami. Ini milik umat Islam. Kepada siapa saya harus membeli? Silahkan minta kepada umat Islam. Ya, Masya Allah. Dulu ada raja namanya Al-Malik Faisal, rajanya Arab Saudi. Dan sampai hari ini, hatta Raja Salman dan pemimpin-pemimpin dunia Islam memiliki statement yang sama. Malik Abdullah, Malik Faisal, ya, pernah mengatakan, rahimahullah, pernah mengatakan, "Allimu auladakum anna Falastina muhtallah." Ajarkan kepada anak-anak kalian bahwa Palestina sedang terjajah. Wal Masjidul Aqsa asir, ya, dan Masjid Suci Al-Aqsa sedang dibelenggu, dipenjara, dikungkung. Wa 'allimuhum annal muqawamata syaraf. Ajarkan anak-anak kalian bahwa perlawanan melawan Zionis adalah kemuliaan. Walaysa hunaka daulatun ismuha Israel, dan tidak ada negara di dunia ini namanya Israel. Begitu, Pak, doktrinnya sejak dulu dan menjadi warisan khazanah keislaman kita. Maka tidak boleh ada kaum muslimin hari ini yang mengatakan salahnya Hamas menyerang duluan. Tidak paham dia, tidak paham. Gara-gara pilihan politik yang salah, Israel menyerang balik dan mati semua anak-anak Palestina, mati wanita-wanita Palestina. Tidak begitu konsepnya. Dia tidak paham bahwa ada penjara terbesar di dunia ini bernama Gaza. Itu penjara terbesar hari ini, Pak. Masuk angka 75 tahun dalam kungkungan Israel. Ini pencuri, Pak, masuk dalam rumah kita, mohon maaf. Pencuri. Wasariqu la yamtalik ma yasriqu. Pencuri itu tidak punya hak atas barang yang dia ambil. Tidak masuk di akal kalau ada orang masuk dalam rumah kita, lalu kita dikurung di satu ruangan, lalu dia bebas berkeliaran mengambil harta kita dalam rumah. Tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Ya. Rasa ghirah, ya, kepemilikan harus dimiliki, Pak. Bahkan membela diri lalu meninggal dunia ketika ada pencuri masuk dalam rumah kita tercatat sebagai syahadah. Kita syahid, membela kehormatan diri, keluarga, dan harta kita. Bahkan 1 dari 5 maqasidus syariatil islamiyah,
Satu dari 5 tujuan utama kenapa syariat ini diturunkan ada hifdzul mal, menjaga harta. Maka siapa yang menjaga hartanya dengan hak lalu terbunuh, syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melawan. Orang-orang yang masih mengatakan salahnya Palestina, salahnya kenapa menyerang duluan, tidak paham ini Pak konsep. Tidak paham muqaddasat Islamiyah. Hadahumullah, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dia lupa bahwa dia habis di penjara walaupun tidak lama. Ya. Belum lama Pak, kita kenal istilah di Covid kemarin pandemi itu ada istilah apa itu? Lockdown ya. Pembatasan itu, pembatasan. Saya mau masuk Bontang hari itu Pak, ditahan di gerbang itu. Mau ngapain? KTP Bontang? Enggak. Apa kepentingannya? Ditanya kita Pak. Ya. Meskipun beberapa daerah menolak lockdown. Nah, tapi terasa sempitnya. Mau terbang, enggak ada vaksin, ya. Dibatasi semuanya. Bayangkan Pak, di Gaza semua dibatasi. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Bantuan tidak boleh masuk. Ingat Marmara yang kapal itu bawa diserang. Subhanallah. Lautnya dibatasi, daratnya dibatasi. Batas lautnya itu batasan yang sudah tidak ada ikan di situ. Kapan ada ikan di situ batasnya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang ya sering ya Allah Subhanahu wa taala kirimkan ikannya lompat masuk. Dibatasi garis pantai ya, tidak boleh lewat. Nelayan yang lewat ini ditembak. Nah, padahal ikannya di sebelah Pak. Ikannya lompat masuk. Masya Allah. Penjara terbesar. Saya ingat 2013 ada satu teman dari jalur Gaza diterima di Madinah, sama-sama kuliah. Saya makan sama-sama, cerita. Masya Allah, berapa orang dari Gaza tahun ini yang diterima di Madinah? Dia bilang cuma saya sendiri. Cuma saya sendiri. Masya Allah. Sambil makan malam dia cerita, dulu kami itu 10 orang. Kami pernah belajar di Jami' Islamiyah Gaza, Universitas Islam Gaza. Lalu ada panggilan untuk ke Universitas Islam Madinah. 10 orang. Kami berangkat sama-sama. Yang lolos ke Mesir cuma saya. Yang lain tertahan semua di pos-pos penjagaan. Tidak boleh keluar. Saya bersembunyi di satu kendaraan dan lolos. Di Mesir lama Pak. Minta izin untuk ke Saudi untuk kuliah tidak dikasih pemerintah di sana. Sampai dikatakan, sudah kubur mimpimu kuliah di kota Nabi. Tidak usah. Maka dia kuliah di Al-Azhar Al-Syarif di Kairo, sempat kuliah, tapi doanya selalu ingin kuliah di Madinah dan alhamdulillah sampai ke Madinah. Nah, sekarang tidak tahu di mana sekarang ini Abdul Qadir namanya. Semoga Allah SWT jaga beliau ya. Nah, jamaah sekalian, kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita berjuang di sana ya, dengan rasa kepemilikan yang sama, Nabi SAW mengatakan kita ini kalbunyan, ya kan, kal jasadil wahid, seperti bangunan yang kokoh saling menguatkan, seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit semuanya merasakan. Maka kalau kita belum mampu, belum Allah takdirkan untuk ke sana, ya, maka berikan doa-doa terbaik. Paling tidak Pak, iman paling lemah itu adalah hati mengingkari. Tangan tidak mampu, lisan kita belum didengar, hati kita mengingkari perbuatan Zionis itu. Jangan sampai hati kita juga mengatakan, oh iya betul itu Israel, balas. Tidak boleh Pak. Ingkari dan berikan doa terbaik. Berikan doa-doa terbaik kepada saudara-saudara kita di sana yang memiliki kelebihan harta saat ini. Gas diputus, air ditutup, ya. Kita aja Pak, kalau LPG melon itu langka, kalang kabut kita, ya. Di sana ditutup pasokan gas, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada internet yang menjadi kebutuhan juga hari ini. Maka kita berikan ya sebagian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, tentunya kepada lembaga-lembaga yang telah mendapatkan kepercayaan umat dan betul-betul sampai ke sana. Mudah-mudahan infak-infak jihad kita, doa-doa jihad terbaik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian
terhadap hak milik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman, kecintaan kepada muqaddasat, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aminna fi awtanina waj'al hadzal balada aminan mutma'inna rakha'an sakha'an wa jami'a biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din bi'izzatika ya akramal akramin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma altuf bi ikhwanina al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma altuf bihim. Allahumma at'imhum wa albishum ya rabbal alamin bi'izzatika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin alladhina qatalu ikhwanana al muslimina fi Palestin. Ya azizu ya qawiyyu ya matin. Allahumma innahum du'afa la yu'jizunak wa antal qawiyyul matin. Fa'arina ajaiba qudratika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ibadata was-salata fil masjidil haram. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabawi wa salatan fil masjidil aqsa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.